Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ursila likulli azmani wal amkan lil alamin insyaallah la yaumiddin. Teman sekalian, kita bersyukur ya pada kesempatan pagi ini bisa bertemu kembali pasca Syawal ya, setelah berpuasa sekian lama 30, ada yang 30 dapat diskon seminggu, ada yang diskon 2 minggu ya, macam-macam lah ya, ada yang full diskon mungkin ya. Ya, tapi itulah dinamika kita berpuasa. Bagi yang belum Syawal, ya silahkan puasa sunnah Syawal, masih ada waktu. Hanya 6 hari saja, boleh diselang-seling ya. Hari ini puasa, besok tidak, itu masih boleh ya. Karena puasa Syawal yang penting adalah di bulan Syawal. Lalu juga tentu karena kita ada di pelajaran tentang ini PAI 4 ya, peradaban, maka kalau kita melihat dari sisi perjuangan misalnya Al-Fatih ya, yang membuka kota Konstantinopel, itu kita bisa melihat betapa peradaban saat itu nanti akan dibahas di kelompok-kelompok akhir kayaknya ya. Itu betapa di dalam peperangan hampir 2 bulan atau 56 hari sekian itu tidak pernah mereka itu di malam-malam itu meninggalkan qiyamul lail atau tahajud di dalam kondisi peperangan. Keren kan? Artinya apa? Sebuah tatanan kemenangan itu pasti berangkat dari satu perjuangan yang kuat, yang tinggi gitu ya, dari semua personalia. Nah, teman-teman sekalian, relasi ini kita tarik dengan pasca Ramadan yang merupakan juhdun likullil muslimin wal muslimat, sebuah pengerahan kesungguhan ya melawan nafsu, berpuasa 1 bulan penuh ya, yang kemudian malam diisi dengan tarawih, dengan tadarus Al-Quran, lalu tengah malam masih bangun lagi untuk sahur, sebelum sahur lalu ada qiyamul lail, baik tasbih, sholat tasbih ataupun sholat tahajud dan lainnya, merupakan bagian dari tadi juhdun, kesungguhan, ijtihad, atau menjadi orang-orang yang dalam bahasa sabda Rasulullah itu beliau digambarkan seperti orang yang mengencangkan perut gitu. Nah, jadi konteksnya kalau kita tarik hikmahnya ya, Mbak Wanda, Mbak Wiwi, ya, Mbak Vanisha, Mas Syahrul dan semuanya, kalau mau sukses di dalam kehidupan ini ya harus berani mengencangkan perutnya. Lalu maksudnya adalah mengosongkan perut itu dengan cara berpuasa di dalam syariat Islam, dan lalu mengisi ruang di luar tidur istirahat itu dengan hal-hal amal soleh yang baik gitu. Lalu di dalam manajemen tentu melakukan strategic planning yang bagus, yang kemudian diukur, dievaluasi, tentu berangkat dari planning dan observe yang memadai. Komprehensivitas satu perilaku ini biasanya di dalam ya pola-pola kehidupan seseorang itulah yang menghantarkan seperti Mbak Ulia, Mbak Sylvia, ya, Mbak Deviani untuk selalu sampai tahapan pribadi yang beruntung, orang-orang yang sukses di kemudian hari. Gitu. Nah, ya. Artinya titik poin ini sebagai prolog sebelum kita masuk ke peradaban di Bani Muawiyah. Bani Muawiyah ini kekhalifahan yang sangat panjang ya, lumayan lah, hampir sekian abad ya, dari tahun 761-an itu sampai 600-an 650-an itu ya, sampai 700 sekian, dan nanti dilanjutkan dengan di
pasca itu di Cordova ya, Andalusia, dan di Spanyol. Tentu sangat panjang sekali. Oleh karena itu mudah-mudahan ya kita yang sedang ingin membangun satu tatanan peradaban pasca Ramadan ini bisa mendawamkan tadi itu ya. Mendawamkan yang mana? Ya, hal-hal yang positif di bulan Ramadan ya. Seperti apa tuh? Ya, sholatlah tepat waktu ya. Di sini sudah ada Mbak Wiwin ya. Makasih nemenin saya karena yang lainnya off cam ini. Ini ada Mbak Wanda ya, yang on saya ingin aja ya. Jadi mesti kita istiqomahkan. Percayalah dan yakinlah karena itu janji Allah. Yang istiqomah nanti pasca Ramadan dengan amalan-amalan baik yang didawamkan di bulan Ramadan ya, seperti Mbak Deviana ini kan nanti cita-citanya mau ke Jepang nih ya. Saya udah nyicil di belakang, di atas itu lantai 2 udah saya kasih sakuranan ya dari Surabaya itu benihnya yang warna-warni kayak gitu. Dan memang itu imajinatif. Ini teman itu kebetulan juga sudah 2 tahun dia di Jepang, dulu S2-nya di Belanda. Kita nggak mengira juga dia yang kita tidak terlalu nganggap inilah gitu smart gitu ya, tapi ya nyatanya Allah perjalankan betul ke Belanda dan ke Jepang gitu ya. Ini karena saya melihat ini tadi gambarnya Mbak Deviana itu ya, saya kapan-kapan pengen juga itu ke belakangnya Mbak Deviana itu ya. Sementara ini masih masih dalam gambar. Kalau belakang saya ini di Indonesia banyak ya. Di Indonesia banyak ya. Itu ya, mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah. Sholat tepat waktunya karena kita sudah terbiasa Ramadan. Lalu tadi qiyamul lail karena juga peradaban itu selalu dibangun dengan tatanan sunnah yang istiqomah. Tentu teman-teman juga tadarus Al-Quran itu kita bisa dawamkan. Ya, yang 4 ini tambahannya adalah kita itu sedikit banyak itu kalau Ramadan itu mudah ngasih. Ya, mudah ngasih korma, mudah ngasih buka, mudah ngasih macam-macam lah, termasuk di akhir itu biasanya parcel dan sebagainya ya. Parcel saya belum nyampe ya Mbak Wiwi ya, Mbak Deviani ya, belum ya. Oh ya, kayaknya lu dikirim sama bagian pengiriman ekspedisi. Ya, insya Allah lah ya, mudah-mudahan nanti nyampe. Soalnya saya belum tahu alamatnya Mbak Wiwi, Mbak Deviani, Mbak Wanda di mana belum tahu ini. Nanti kalau nyasar alamat kan. Ya, alhamdulillah ya. Baik, itu ya. Di bahasan kesempatan ini nanti kita akan melihat ya yang akan disampaikan delivery by kelompoknya Mbak Titis ya sampai Mas Syahrul itu kelompok 5 tentang Bani Umayyah, dan teman-teman sekalian sangat berbahagia kita bisa merefleksikan peradaban itu di masa-masa Bani Umayyah ini, termasuk nanti tentu ada bahasan di Bani yang lainnya. Menjadi menarik karena Khalifah Bani Umayyah ini dipimpin beragam ya para pemimpin, para khalifah ya, ada hampir 14-an ya para khalifah yang kemudian menghantarkan Islam pada kejayaan, dan sekaligus di dalam tatanan peradaban kalau teman-teman melihat ya peradaban itu siklusnya selalu biasanya dia akan dirintis naik, bisnis juga begitu, nanti begitu puncak, mulai itu anak keturunannya kalau dia tidak mampu untuk mengistiqomahkan, meningkatkan, dia akan mengalami grafik turun, kalau kemudian biasa itu. Ya, kita bisa mengenal misalnya tokoh-tokoh nasional juga demikian. Saya dulu 99 Mbak Wiwi itu ke Makassar. Nah, begitu ke Makassar itu ada kapal besar sekali. Tulisannya bukan Yusuf, tapi tulisannya adalah Kala gitu. Jadi sudah dirintis oleh bapaknya Yusuf Kala gitu. Keren tuh. Itu juga saya waktu itu ada perkumpulan konferensi di Wisma Haji ya. Lalu ada juga Jalan Kala itu. Jadi memang satu hal kalau kita mau merintis satu bentuk
bisnis, ya perusahaan besar ataupun kemudian tatanan. Bagi saya misalnya pesantren juga itu mesti dirintis dari kita. Nanti anak-anak kita yang akan melanjutkan. Kalau kita belum memiliki satu keturunan ke atas yang tadi memiliki perusahaan besarkah atau kemudian memiliki PT, memiliki pesantren lembaga apa-apa, maka kita yang akan merintis nanti akan dilanjutkan. Dan semoga yang di kelas ini juga memiliki jiwa juang itu ya. Mbak Wiwi nanti selain sebagai psikolog memiliki lembaga konsultan, gitu ya, yang membawai para psikolog atau konsultan-konsultan keluarga Islami, nah, misalnya gitu ya, Mbak Wanda atau kemudian Mbak Deviana bisa membangun ya apa gitu ekspor impor dari Jepang ke Indonesia ya kan, suaminya orang Jepang impor enggak, it's imagination. Tapi siapa tahu kan itu terjadi, dan saya juga sedang mendoakan merintis untuk kemudian ya sudah di lembaga dakwah dan pesantren, tapi kita ingin nanti juga meninggalkan anak-anak kita lembaga itu untuk memberikan ya kemanfaatan bagi sesama. Baik, kita berikan waktu selanjutnya kepada kelompok kelima yang jadikan co-host. Sinten tadi dari Mbak Titis sampai Mas Syahrul kelompoknya? Syahrul Pak yang mau jadi itu hostnya. Syahrul Aji ya. Oke, make a host. Nanti kalau sudah dikembalikan ke saya lagi ya, Mas Aji. Ini sudah saya jadikan host. Silakan. Ya. Itu sambil menunggu Mas Aji menyiapkan di beberapa ya. Harapannya nanti ketika ada penjelasan tentang kemunduran Bani Umayyah ya, baik karena kelompok ya yang oposan itu selalu begitu, dan juga tidak ada apa namanya ya sistem pergantian yang pas itu ya, para penguasa yang kemudian sudah mulai kesuka dengan kemegahan dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan oleh kelompok ini, maka itu menjadi satu refleksi bagi kita ya. Refleksi yang apa tuh? Bahwa setiap keemasan itu akan mengalami kemunduran, karena di dunia ini semuanya akan hancur illa wajhah, kecuali Allah yang suci gitu ya, Allah yang agung. Nah, setidaknya nanti kita akan mengkaca ke penjelasan tatanan Bani Umayyah ini, biasanya pengkhianatan itu akan selalu ada ya. Iri, dengki di dalam kelompok internal atau komunitas secara internal itu akan ada juga. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Di dalam keluarga itu biasanya juga suami istri, kalau tidak ada yang kemudian mengontrol keuangan dengan baik, itu biasanya juga keluarga itu akan boros. Lalu menjadi, ya tadi, tidak memiliki aset, tidak memiliki investasi, ya anak-anak pendidikan juga terbatas, dan seterusnya, karena tidak ada manajemen yang baik di dalam tata kelola keuangan dan juga tata kelola yang lainnya. Mangga Mas Syahrul, sudah siap? Belum? Halo Mas Syahrul Aji. Bentar Pak, laptopnya nge-freeze. Oh, nge-freeze ya. Baik, saya tambahkan lagi ya. Ya. Lalu kalau kita juga melihat ya dari sebelumnya kemarin ya Mbak Wiwi, Mbak Wanda ya, dan yang lainnya, betapa kemudian ketika kita melihat dari kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, apa yang menjadi kemunduran diantaranya adalah perselisihan di antara umat Islam. Ya, mereka ini kan kalau kita bisa melihat, dan saya pesankan, sekelasnya Sayyidina Ali itu jangan kita lihat pada sisi buruknya ketika memerintah Islam. Gitu. Kenapa? Karena kita mesti melihat Sayyidina Ali sebagai sahabat Rasulullah yang mulia, yang kemudian juga memiliki
keagungan sebelum menjadi khalifah yang lalu muncul berbagai friksi kelompok-kelompok Islam, sempalan itu, Khawarij dan lain sebagainya. Ya, lalu munculkan di situ ada Syiah dan lain sebagainya. Yang mesti kita lihat adalah beliau adalah sahabat terbaik Rasulullah dari kalangan muda. Dan tanpa Sayyidina Ali ketika kemudian Rasulullah dikejar-kejar, mau dibunuh oleh kaum Quraisy jahiliyah saat itu yang kalangannya siapa? Abu Jahal, ya, Abu Lahab saat itu kan yang berani mempertaruhkan nyawa adalah Sayyidina Ali. Ya, yang beliau Sayyidina Ali tinggal di atau tidur di ranjang Rasulullah ketika tahu bahwa yang mau dibunuh adalah Sayyidina Ali, lalu kelompok juhala ini, ya, kaum jahiliyah ini tidak jadi membunuh, lalu mengejar Rasulullah sampai kemudian peristiwa di Gua Hira. Nah, lalu di situ juga muncul, ya, atau penjelasan tentang la tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana. Ini penting teman-teman sekalian. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nah, kalau ada kesempatan baca buku, covernya warnanya kuning itu. La tahzan itu bagus sekali. Ya, penjelasan tentang bagaimana menata dan mengelola kehidupan, dan ini menjadi penting karena teman-teman ada di Fakultas Psikologi. Gitu. Ya. Sampun Mas Syarul, tereng. Atau dibantu yang lain mungkin? Kalau belum. Ya. Dari materi yang sebelumnya, ada yang mau di-sharingkan? Mbak Wiwi? Dari saya tidak, Pak. Belum, Pak. Oke. Ya. Ya. Kedua, ya, kaitan tadi saya sambungkan dengan Ramadan. Kaitannya dengan Ramadan yang juga dengan kekhalifahan Umayyah, nanti terjelaskan juga, ini nyicil ya. Salah satu di kekhalifahan itu ada yang memiliki tadi glamor, ya, glamor di dalam berkehidupan, sikap mewah, ya, perilaku yang menghambur-hamburkan. Karena kan memang raja kerajaan itu kan memiliki upeti, ya. Kalau sekarang kita ada pajak. Saya membayangkan beginilah, misalnya kayak Mbak Wiwi, ya, dan teman-teman di UKM gitu, ya, unit kegiatan mahasiswa itu kalau tidak mengelola keuangan dengan baik juga atau fundraising untuk kegiatan program, maka biasanya unit kegiatan itu juga hanya, ya, monoton gitu, ya, nggak banyak melakukan aktivitas karena dari sisi mengelola keuangan aja sulit. Tapi betapa di kelompok-kelompok UKM misalnya yang secara mikro itu di kampus yang mampu mengelola keuangan dengan baik itu akan menghasilkan juga program yang bagus dengan alokasi budget yang ada atau terbatas. Salah satu di Bani Umayyah ini, kalau kita melihat, ya, dari yang disampaikan, misalnya kita sebut saja dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan makanya menjadi Bani Umayyah, kita bisa melihat misalnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu hanya memimpin, ya, kekhalifahan itu hanya 2,5 tahun atau 717 sampai 720 Masehi. Tapi beliau itu dikenal sebagai kekhalifahan yang hampir apa, ya, masyarakatnya itu merasa makmur, gitu. Merasa makmur dan terwadai dengan bagus, itu bahkan nanti bisa dicek, ya, di referensinya, masyarakatnya itu tidak ada yang dibayarin zakat, gitu.
karena makmur. Nah, kita ini kan masyarakat Indonesia Muslim terbesar, tapi banyak yang kemudian menerima zakat. Padahal kalau dilihat dari potensi natural resources, sumber daya alam, sumber daya manusianya ini bisa lebih kemudian terberdayakan dengan baik gitu. Ya, kita alamnya ini luar biasa. Dulu pernah kita singgung. Ya, di Sulawesi itu kan ya Mbak Wiwi ya justru nggak ada kan yang nggak makan ikan laut itu. Ya, nggak ada. Ikan darat aja kadang nggak mau dimakan. Ya, mana ada yang ikan lele, mujair, ikan laut. Ya, ya. Lalu kalau di Jawa Tengah ini ya apalagi di Jawa ya bantarannya itu kan infrastrukturnya juga sudah luar biasa dan sekarang pengembangan ya di era pemerintahan sekarang ke Irian Jaya sampai kemudian ke Kalimantan dan seterusnya terberdayakan dengan sangat baik, lebih baiklah setidaknya ada upaya itu. Ya, tapi juga kita bisa melihat yang dulu di bahasan tentang untuk kesadaran membayar zakat saja itu menjadi kesadaran yang luar biasa, tak banyak yang kemudian memiliki satu ini apa ya, potensi triliun itu menjadi potensi yang hanya miliar gitu. Nah, bagaimana mungkin menata sebuah peradaban tanpa ditopang oleh capital aset negara yang kuat gitu. Nanti dilihat dari kekhalifahan Harun al-Rashid misalnya juga dan kekhalifahan yang saat itu mengalami zaman keemasan. Ya. Kalau di eranya Muawiyah apa namanya zaman-zaman yang lumayan mengalami kemelut itu kan di zamannya Yazid bin Walid ya, yang penuh pemberontakan ya, ada banyak kekacauan dan sebagainya. Justru di masa-masa yang lain itu ada banyak kemegahan, ada banyak satu bentuk keberhasilan lah ya tanda petik begitu, terutama misalnya pada masa di bawah kerajaan apa namanya Abdul Malik ya misalnya itu mengalami zaman kemuliaan atau keemasan dan seterusnya dilanjutkan dengan Al Walid bin Abdul Malik ya hingga mengalami perluasan ekspansi wilayah hingga pada benua Eropa. Nah, kalau kita bisa mensinkronkan ini, teman-teman sekalian, di dalam konteks bahasan kita, ya, tidak mungkin bahwa ketika kita menatap masa lalu dan kemudian tidak belajar untuk kemudian membenahi bagaimana tentang peradaban masa depan, nah itu sebuah kerugian. Dan Islam pernah mengalami kemasan itu. Apakah kita nanti akan mengalaminya lagi? Oh, alam, mudah-mudahan begitu. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pada masanya nanti akan kita mengalami kemakmuran kembali. Nah, ya, baik. Kita sudah melihat, ya, ada Mbak Wardah ya yang jadi host. Silahkan Mbak Wardah dan teman-teman sekalian dilanjutkan diskusinya. Kita insya Allah masih punya cukup waktu ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 izin untuk presentasi hari ini. Materi yang akan kita sampaikan adalah perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah I. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Mbak Titis Karisma Angel, yang kedua ada Mbak Zakiyatus Zahro, yang ketiga ada Mbak Tutik Puji Lestari, kemudian ada Mbak Sania Zaratun Nabila, selanjutnya ada Mbak Wardah Al-Qaidah, selanjutnya ada Mbak Winda Deski Lelawati,
Selanjutnya ada Mbak Rizky Nurul Azizah, Mbak Yuliana, Mas Aan Saiful Anwar, dan saya sendiri Syarul Aji Sanyoto sebagai moderator hari ini. Next, Mbak. Oke, materi slide ini akan dibacakan oleh Mbak Winda Deski Lailawati. Untuk Mbak Winda Deski, waktu dan layar saya persilahkan. Aduh. Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ketika pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib terjadi persaingan politik antara Ali dan Muawiyah. Mengenal Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus, Syria, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Andalusia, dan Spanyol. Berawal dari berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah kerajaan. Kekuasaan bersifat feudal atau penguasaan tanah atau daerah atau wilayah atau turun-menurun. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukannya dengan cara menolak pembayatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, Mbak Winda Deski. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Aan Saiful Anwar. Kepada Mas Aan Saiful Anwar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Syarul Aji. Saya akan menjelaskan singkat mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ketika pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, terjadi persaingan politik antara Ali dan Muawiyah. Setelah Ali wafat, Hasan, anak dari Ali, menggantikan posisi ayahnya sebagai khalifah. Akan tetapi, kekuatannya tidak sekuat ayahnya.
sehingga ia memutuskan untuk membuat perjanjian damai pada saingan politiknya yaitu Muawiyah. Muawiyah menggagalkan perjanjian itu dengan jabatan sebagai khalifah pada tahun 661 Masehi. Pada tahun itu disebut tahun Al-Jamaah atau Persatuan sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah, sehingga berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan mulailah kekuasaan dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki. Terdapat kekuasaan melalui kekerasan, tipu daya, diplomasi, tidak melalui suara terbanyak pada masa pemerintahannya. Untuk mempertahankan kekuasaan, khalifah berani bersikap otoriter. Kemudian menurut catatan sejarah, dinasti Umayyah ini terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama, dinasti dan sebanyak 14 kali. Yang kedua, dinasti Umayyah di Andalus, Spanyol. Terjadi pada tahun 755 Masehi sampai 1031 Masehi. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ansaiful. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Tuti Puji Lestari dan Mbak Rizky Nurul Azizah. Pada Mbak Tuti dan Mbak Rizky, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selanjutnya Khalifah Bani Umayyah dan kebijakannya. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 sampai 681 Masehi. Pada masa pemerintahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah pada tahun 681 sampai 683 Masehi. Pertama kalinya memakai dan menggunakan orang-orang Kebiri untuk menggunakan barisan pelayan rumah tangga Khalif di dalam istana. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid pada tahun 683 sampai 684 Masehi terjadi masa krisis dan ketidakpastian, yaitu timbulnya perselisihan antar suku di antara orang-orang Arab sendiri. Yang keempat, Marwan bin Al-Hakam pada tahun 684 sampai 685 Masehi, pemerintahannya tidak meninggalkan jejak yang penting bagi perkembangan sejarah Islam. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Di bawah kekuasaan Abdul Malik, kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan kemuliaan. Dan yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masa pemerintahannya tercatat suatu peristiwa besar, yaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Rizky Nurul. Pada Mbak Rizky, waktu dan layar saya persilakan. Yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 sampai
17 Masehi, menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Jami'ul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus. Yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Beliau memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada di dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Yang ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Seorang penguasa yang sangat gandrung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Yang ke-10 yaitu Hisam bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Pemerintahan Hisam yang lunak dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran. Yang ke-11 Walid bin Yazid pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Kebijakannya yaitu melibatkan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai keluarga untuk merawatnya. Yang ke-12 yaitu Yazid bin Walid Yazid III pada tahun 744 Masehi. Masa pemerintahannya penuh dengan kemelut dan pemberontakan. Yang ke-13 Ibrahim bin Malik pada tahun 744 Masehi. Keadaan negara semakin kacau dengan munculnya beberapa pemberontak. Dan yang ke-14 adalah Marwan bin Muhammad pada tahun 745 sampai 750 Masehi. Beliau merupakan seorang ahli negara yang bijaksana. Beberapa pemberontak dapat diberantas olehnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.